Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, ya, Maha Pengasih Penyayang, Maha Adil, Maha segala-galanya, ya, yang sudah berikan kepada kita berbagai kenikmatan, yang mana kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan mudah-mudahan apapun nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu untuk mensyukurinya, ya. Termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sholawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat, ya, suasana alam Indonesia ini sangat-sangatlah indah, ya. Sangat-sangatlah indah. Bagi petani, ya, insya Allah, ya, tanamannya subur, ya. Ini karena Indonesia, ya, itu tanah airnya subur, ya. Kita lihat contohnya padi, ya. Padi yang semula benihnya hanya 5 kilo. Padi ini semula benihnya hanya 5 kilo, ya. Kemudian ditanam 1/4 hektar, ya. Insya Allah, ya, bisa menghasilkan 1 ton. Nah, benih hanya 5 kilo aja, ya, jika Tuhan berkehendak bisa menghasilkan 1 ton, ya. Terlebih bisa jadi, ya, bisa jadi lebih dari 1 ton hasilnya, ya. Nah, hal ini tidak terus menerus tentunya, ya. Tidak terus menerus. Setiap petani berusaha untuk tanam padi, ya. Petani berusaha untuk tanam jagung, tidak mesti hasilnya bisa diprediksi hebat, tidak, ya. Saat-saat tertentu, ya, hasilnya juga kurang memuaskan. Bahkan saat-saat tertentu sama sekali tidak menghasilkan, karena semua itu faktor alam, dan di samping faktor alam juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selaku orang yang beriman, merupakan suatu kepastian kita akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ujian sukses dan ujian tidak sukses, ya. Mungkin ujian sakit, ya. Sakit itu ujian, sehat pun juga ujian, ya. Dengan diuji sehat, bagaimana orang tersebut. Dengan diuji sakit, bagaimana orang tersebut, ya. Dengan diuji panen, bagaimana orang tersebut. Dengan diuji tidak panen, bagaimana orang tersebut, ya. Maunya sih, ya, apa yang kita inginkan sukses, ya.
maunya seperti itu. Tapi terkadang bukan kesuksesan tapi kegagalan. Yakinlah bahwa gagal itu hakikatnya hasil ataupun sukses yang tertunda. Jadi kalau kita gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi ya, insya Allah ya, nanti akan peroleh suatu kesuksesan. Hanya tanaman padi ataupun jagung. Tanaman singkong pun ya ada kalanya hasilnya luar biasa. Ada kalanya hasilnya luar biasa. Ya. Tapi ada kalanya juga tidak menghasilkan ataupun tidak ada hasilnya. Itu karena faktor alam. Ya, faktor alam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bedanya dengan mesin. Ya. Mesin. Kalau kita perhatikan mesin ya, mesin bajak misalnya. Nah, mesin bajak kalau memang masih baru, setahun, ya, 2 tahun, insya Allah masih mulus-mulus saja. Tapi lama kelamaan, ya, mesin bajak ini pun ya, ada kalanya minta diganti onderdilnya. Ya. Dan itu merupakan juga ujian. Ya, nggak bedanya dengan hidup dan kehidupan kita. Ya. Kita sebagai manusia ada 3 hal yang ini merupakan suatu kepastian yang apabila manusia itu diberi umur yang panjang. Dan umur yang panjang ini tentunya harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena dikatakan sebaik-baik manusia adalah yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk amal ibadah. Tidak dipungkiri secara umum ya, orang yang diberi umur panjang ini ya, agak mengeluh kalau nikmatnya dikurangi ya. Sebagai misal yaitu nikmat gigi ya. Gigi lama kelamaan ya ini maaf ini, lama kelamaan jadi ompong. Memang kalau Bang Haji Rhoma Irama, bagi yang sudah tidak punya gigi lagi, pasang gigi palsu kembali muda lagi. Nah itu kalau menurut Bang Haji Rhoma Irama ya sebenarnya nggak kembali muda. Hanya saja kalau pasang gigi palsu ya kita bisa makan ya, dengan agak enak dibandingkan ompong. Tetapi seenak-enak apapun kalau namanya gigi palsu juga ya kurang srek ya. Tapi ya banyak juga ya yang sudah nggak punya gigi, banyak pasang gigi palsu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya gigi saja. Tidak bisa dipungkiri lagi seseorang yang sudah usia 40 tahun ke atas itu biasanya rambutnya sedikit demi sedikit akan tumbuh uban ya. Rambut itu akan tumbuh uban ya. Dan ini sudah merupakan proses kehidupan. Rambut tersebut akan tumbuh uban. Namanya uban ya, yang jelas warnanya putih. Nah, ini secara umum banyak yang ya, tidak terima dengan rambut putih tersebut ya, sehingga ia berupaya untuk gimana caranya rambut putih tersebut ya, berubah di pirang, di semir ya, menjadi
apa yang dia ingini. Ada kalanya menjadi hijau, ada kalanya menjadi merah, ya. Bahkan bisa jadi rambut tersebut hitam kembali, ya karena disemir tadi. Tapi itu perlu proses, ya. Perlu proses. Ya. Inilah kehidupan. Kita harus terima semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita tidak boleh, ya, istilahnya mengeluh terhadap posisi uban kita, ya. Kemudian posisi gigi kita, dan juga bisa jadi, ya, ada juga yang pendengarannya dikurangi, ya. Maunya tidak terima, tetapi Allah berkehendak lain. Dengan ujian-ujian seperti ini, bagaimana, ya, kita harus mensikapinya dengan pendengaran yang dikurangi. Di samping pendengaran juga ada istilahnya alat bantu untuk mendengarkan, bisa ditambah, ya. Kemudian juga selain pendengaran, terkadang mata, ya, mata juga melihat kurang jelas, sehingga dibantu dengan kacamata. Nah, kalau kita sudah memakai alat bantu seperti itu, tentunya kita harus bersabar. Kadang-kadang, ya, jangan kita emosi gara-gara cari kacamata, ya, nggak menemukan, kita emosi, nggak boleh. Gara-gara giginya lepas, hilang, kita emosi, nggak boleh, ya. Kita harus tetap sabar menerima kenyataan hidup dan kehidupan ini, ya. Begitu juga posisi di dalam berjalan. Mungkin orang yang berumur panjang, jalannya agak sulit, ya. Jalannya agak sulit, bahkan terkadang menggunakan alat bantu yang berupa tongkat, ya. Sehingga ada yang bilang kalau sudah tua kakinya menjadi 3. Maksudnya itu karena memakai tongkat, ya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ujian hidup, ya. Ujian hidup harus kita terima dengan sebaik-baiknya. Bagi yang muda belum pernah merasakan, tetapi yang sudah tua, ya, sudah merasakan, ya, bahwa hakikatnya gigi itu pada ompong, rambut sudah menjadi putih, ya, mata agak rabun, ya, dan juga telinga agak tuli, jalan agak bungkuk. Itu sebenarnya semua itu adalah pertanyaan, ya, pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang diberikan kepada kita, bahwa cepat atau lambat, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Setiap yang berjiwa itu pasti akan mengalami mati. Untuk itu sudah persiapkankah diri kita dalam menghadapi ajal tersebut, ya. Sudah seberapa banyak, ya, amal-amal kita dalam menghadapi sakratul maut tersebut, ya. Karena kita dimanapun berada tidak akan lepas, ya, dari kullu nafsin dha'iqatul maut tersebut, ya. Bahkan Bang Haji Roma Irama pun sudah pernah menyatakan di dalam syairnya, suatu saat pastikan datang, saat-saat paling menakutkan, sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut rohmu dari badan. Nah, itu, ya.
tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian. Juga hartamu tak akan mampu menolongmu dari kematian. Nah itu, ya. Kalau sudah Tuhan berkehendak, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, gak bisa diundur, gak bisa dimajukan. Ya, semua itu pasti akan merasakan. Jadi maaf ini khususnya saudaraku yang sudah lanjut usia, ya. Bahkan mungkin kalau sudah nggak bisa jalan lagi, ya, karena faktor usia ataupun faktor sakit, ya, hendaknya tetap bersabar dan bersabar, tetap, ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan justru kita berprasangka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu merupakan jalan terbaik, dan kita harus menerimanya, ya, dengan lapang dada dan jadikan pelajaran yang berharga buat kita, ya. Bagaimana caranya untuk menerimanya hal tersebut? Tentunya dengan modal ikhlas, modal sabar, ya, sabar dan sabar, ya. Karena tak satu pun manusia di muka bumi ini yang lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan, ya, orang-orang di luar sana yang bukan Muslim, ya, itu kadang-kadang sempat heran, ya. Orang-orang itu sempat heran, ya. Sungguh indah kata orang-orang luar sana, ya, orang Islam ini ketika diberi nikmat dia bersyukur, ya. Ketika diberi ujian berat, ya, cobaan berat, diuji sakit, ya, diuji mungkin ekonomi, diuji pengetahuan yang kurang, ya, diuji miskin, ya, mereka tetap sabar. Diuji kebaikan, bersyukur, ya. Diuji ketidakbaikan, kesusahan, mereka bersabar. Diuji sehat, ya, mereka bersyukur. Diuji sakit, mereka bersabar. Ya. Diuji kaya, tetap, ya, mereka bersyukur. Diuji miskin, tetap bersabar. Ya. Memang unik, ya, unik. Dan sebenarnya sabar dan syukur ini pun harus kita bawa sepanjang hayat di kandung badan, ya. Jadi kita sabar, kita syukur, ini harus kita bawa sepanjang hayat di kandung badan. Karena semua itu adalah ujian. Baik itu ujian, tidak baik pun itu ujian. Orang miskin ujian, orang kaya ujian, orang pintar ujian, orang bodoh ujian. Bagaimana dengan ujian tersebut? Ya, apakah kita mampu menerimanya dengan ikhlas? Nah, kalau kita mampu menerimanya dengan ikhlas, ya, insya Allah, ya, kalau kita mampu menerimanya dengan ikhlas, lapang dada, ya, penuh tawakal, insya Allah kita akan lulus dari ujian. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita ini senantiasa
baik dan iman takwa kita senantiasa meningkat dan meningkat. Insya Allah ya, kalau iman takwa meningkat dan meningkat, ya Allah pun berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Ya, orang yang paling mulia di hadapan Allah ya, itu adalah orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Orang yang paling takwa adalah orang yang paling mulia. Nah, siapakah di antara orang yang paling takwa itu? Ya, tentunya kita semua berlomba untuk dapat kiranya menjadi orang yang takwa. Ya, orang yang takwa ya, punya sifat sabar ya, dalam kondisi apapun ya, dalam menerima ujian dari Allah berupa apapun tetap sabar ya. Kemudian senantiasa bersyukur ya, atas segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ya, dia bertawakal bahwa setelah kita berusaha apapun hasil dari usaha tersebut, maka ia akan terima dengan penuh ketawakalan. Dalam arti ya, itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pesan khusus pada teman-teman yang sudah berusia lanjut ya, jadi jangan mengeluh ya jika sebagian nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah dicabut ya, karena kita sebenarnya diharapkan ya, dengan dicabutnya beberapa nikmat yang sudah diberikan oleh Allah itu, kita akan menambah ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan justru kita menjauh, tetapi kita hendaknya mendekatkan diri ya. Bagaimana supaya kita persiapkan sedemikian rupa untuk menghadapi sakaratul maut ya, sudah sejauh mana yang kita persiapkan. Tentunya ya, kita harus berbanyak ibadah dan ibadah. Mudah-mudahan ya, amal ibadah kita senantiasa ya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ya, harapan kita semua, andapun kita menghembuskan napas terakhir, mudah-mudahan juga husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin tidak banyak yang sampaikan, lebih kurang saya minta maaf ya. Mari kita tutup bersama dengan doa ya. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saakhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.